Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah tentang hal-hal yang harus dihindari dan ini merupakan hal yang sangat berbahaya bagi perkembangan lembaga kita. Apa saja itu? Ini dalam catatan kami ada 3 kali ini ya. Yang pertama, ketika kita mengelola lembaga jangan sampai memiliki narasi-narasi negatif. Narasi negatif itu seperti apa? Contoh, misalnya lembaga kita ini swasta, berafiliasi atau di bawah salah satu bagian grup ormas tertentu, maka jangan sekali-kali melontarkan narasi-narasi di kalangan internal kita, bahkan apalagi di kalangan wali murid, kalangan siswa, sentimen terhadap ormas yang lain. Itu jangan sampai muncul narasi-narasi seperti itu. Kita harus bangun benar-benar sikap keterbukaan, sikap kejiwabesaran, menganggap semuanya dan memang memandang semuanya itu sebagai saudara. Sekali kita memiliki narasi yang negatif, itu akan berimbas ke lingkungan kita secara internal, mungkin akan berkembang kemana-mana dan gelombang itu akan pasti ditangkap oleh pihak-pihak yang ada di luar sana dan itu akan menghambat respon positif dari masyarakat yang mereka seharusnya bersimpati dan mungkin bergabung dalam prosesnya nanti akan menjadi bagian dari kita, itu menjadi kontraproduktif. Misalnya sekolah kita ini punya semacam karakter bahwasanya sangat swasta gitu, sangat swasta dan artinya kemandiriannya tinggi dan mungkin kurang menyukai hal-hal yang bersifat birokratif yang datang dari pemerintah. Itu ada, saya lihat ada sekolah-sekolah seperti itu, bahkan menolak bantuan BOS segala macam. Monggo silahkan kita dengan berdiri dengan kemandirian kita, tetapi sekali lagi jangan mengeluarkan narasi negatif apalagi terhadap pemerintah, terhadap yang memberikan regulasi. Kita harus tetap sambut baik mereka, kita harus bisa belajar dari mereka, bisa bekerjasama dengan pihak-pihak yang pemerintah terutama ya, regulasi-regulasi yang datang dari mereka bagaimanapun itu akan menjadi acuan dalam kita mengelola sekolah. Jangan sampai kita memberikan narasi negatif. Terus terkait dengan partai, dengan politik, partai politik praktis, itu kita hindari sedemikian rupa. Jangan sampai kita muncul secara eksplisit kecenderungan kita terhadap salah satu partai atau aliran politik tertentu. Itu akan menghambat perkembangan sekolah kita. Ketika kita mengambil salah satu posisi di satu posisi tertentu, di aliran politik tertentu, di ormas tertentu dengan sangat katakanlah fanatik, maka sisi lain yang berlawanan akan menjaga jarak dan akan meninggalkan kita, akan keluar dari circle kita dan mereka itu akan bisa menjadi potensi penghambat pengembangan lembaga kita. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu tentang jangan biasakan kita memiliki kebiasaan yang mempersulit siapa saja, customer internal, guru, karyawan kita, mempersulit customer eksternal kita seperti wali murid, siswa dan berbagai macam unsur yang ada di luar sana. Apabila kita memiliki satu layanan, usahakan sampai pada titik mempermudah. Itu sangat disukai oleh customer itu. Bahkan misalnya perizinan kepada guru dibuat sulit sedemikian rupa. Memang maksudnya mungkin gurunya biar tidak mudah-mudah izin. Tetapi itu sebenarnya tidak banyak berdampak terhadap kinerja mereka. Kita harus jujur dan fair. Kalau memang guru itu berhalangan hadir, kenapa tidak kita permudah? Misalnya ada guru yang sakit, kenapa izinnya harus pakai surat keterangan dokter, orangnya harus datang membawakan surat itu? Ya kalau memang benar-benar sakit, alangkah
tidak bijaknya kita gitu. Alangkah tidak bijaknya kita membuat orang kesulitan sedemikian rupa. Ada lagi misalnya alumni yang mau legalisir, kita tahan-tahan ya, tidak legalisir dan pada ujung-ujungnya ternyata apa? Ada uang admin per lembar, per legalisir per lembar nilainya sekian. Itu kan mempersulit sekali. Kenapa alumni-alumni kita sendiri, kenapa nggak kita permudah ya? Tidak usah ada infak, tidak usah ada biaya, segera ditandatangani, segera legalisir kita berikan. Kan senang mereka. Dan ketika mereka senang, ya puas dengan layanan kita, tahu sendiri dampak positifnya seperti apa. Ini kejadian di sekolah kami itu mengadakan virtual account untuk pembayaran. Ternyata dan memang ada berbayar ya untuk sekali transaksi itu ada biaya sekian ribu rupiah. Rupanya ada wali murid itu yang merasa keberatan dengan tambahan biaya itu. Akhirnya apa? Beliau menelpon langsung bendahara, minta rincian datanya berapa yang harus dibayar, terus dia transfer langsung ke rekening sekolah dan mengirimkan bukti pembayaran. Itu maunya mereka tidak ingin terkena cas, tidak ingin terkena biaya tambahan, dan untuk sementara kami layani. Dan kami berpesan jangan mempersulit wali murid. Sampai nanti pada akhirnya, bila itu nanti mempersulit bagian internal kami, tentu kami akan melakukan pengaturan-pengaturan yang jadi kedua belah pihak sama-sama mudahnya, atau mungkin nanti ada sistem apa yang dikembangkan gitu. Yang ketiga, yang hal-hal berbahaya bagi lembaga kita yang harus kita ingat, jangan sekali-kali mentolerir konflik internal. Itu maksudnya seperti apa? Ada guru-guru ya, biasanya ada lembaga-lembaga yang swasta yang baru berdiri, itu ada gap-gap, itu ada kelompok guru A, kelompok guru B, dan mereka itu kelihatannya akur di luar, tapi sebenarnya secara di dalam itu ada gontok-gontokan. Jadi satu menganulir kebijakan yang lain, satunya menjegal program yang lain, dan saling suasana itu nggak kondusif dalam hati mereka itu. Ini namanya ada konflik internal. Ini jangan ditolerir. Seorang pimpinan, kepala sekolah atau bahkan yayasan harus peka terhadap itu dan mewanti-wanti. Kalau sampai ada kelompok-kelompok di dalam lembaga, itu harus diberikan peringatan tegas. Peringatan tegas, bahkan sanksi yang terberat bila perlu. Cuma ada banyak cara untuk mencairkan itu. Salah satunya adalah rolling tugas, mencampurkan di antara mereka. Kemudian biasakan mengadakan rolling dalam secara berkala, setahunan atau 2 tahun sekali, dan itu akan mengurangi kristalisasi kelompok-kelompok yang ada di dalam sekolah atau lembaga kita. Itu penting, sebab bila itu dibiarkan itu sangat tidak produktif ya. Bayangkan misalnya ada salah satu guru menginformasikan kepada wali murid begini, tiba-tiba yang lain menganulirnya, kan malu akhirnya. Secara teman kita sendiri malu. Mungkin saja yang dengan guru yang pertama tadi memberikan informasi ke wali murid itu mungkin tanpa koordinasi dengan keputusannya sendiri. Lah itu caranya harus hati-hati kita jaga satu sama lain. Itu kejadian seperti itu harus kita manage. Oke, sekarang kita jaga biar Ustadz ini, guru ini, bapak ini tidak malu, nggak apa-apa. Dan nanti kita minggu depan kita evaluasi, biar jalan dulu. Kita jaga teman-teman dan kita ingatkan, bapak besok lagi itu harus melalui koordinasi. Ini harus tahu persis pemenang siapa, bagian siapa untuk menginformasikan seperti ini. Jangan diulangi lagi. Jadi kita harus bijak, jangan sampai mempermalukan teman kita sendiri, jangan sampai terkesan dari luar ada konflik internal, ada ketidakkompakan di dalam. Itu sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali bagi perkembangan sekolah kita. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.